Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo Sun Moon Rising ya. Ingat karena general reading, jadi ini tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil saja yang resonate, kalau tidak memahami apa yang disampaikan, bisa jadi ini bukan situasi kalian, jadi bukan pesan untuk kalian. It's okay, nggak usah dipaksakan kalau emang nggak resonate, oke? Kita langsung menuju ke pembacaan. Kira-kira seperti apa sih love life kalian Virgo Sun Moon Rising di tahun 2022? Oke, ini hanya fun reading aja ya. Ya Virgo, di sini aku menggunakan oracle cards buatan aku, Life as We Know It Oracle dan The Dust Tipping Oracle ya. Oke, sebelumnya aku akan bacakan zodiak yang terlihat di sini, tapi tidak harus fokus sama zodiaknya, aku hanya bacakan saja. Ini bisa Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini jelas ada Virgo ya, kartu Virgo. Kemudian aku melihat ada kartu Aries. Kemudian aku melihat di sini ada Leo, Aquarius, Taurus dan Scorpio. Lalu aku cek lagi ya. Aries cukup kuat ya di sini. Ya, energi Aries cukup kuat. Libra, Sagittarius, Scorpio juga kuat ini. Pisces, Taurus. Ya, itu kira-kira yang terlihat di sini, sama ada Gemini juga, oke? Baik, Virgo Sun Moon Rising. Kalau aku lihat di tahun 2022 kalian akan dikejutkan dengan kedatangan seseorang dari masa lalu. Maaf kalau kalian tidak suka mendengar ini, ya udahlah ya. Karena di sini aku hanya membacakan ada orang dari masa lalu kalian ya. Orang ini memang keras, selama ini menyimpan perasaannya dan itu menyakiti dia terus dengan cara seperti itu. Maksudnya gimana ya? Seperti yang aku bilang, dia keras. Orang yang keras itu rata-rata pride-nya juga besar gitu ya. Selama ini mereka memilih diam, tetapi ternyata pilihan aksi yang mereka lakukan selama ini dengan diam itu ya, dengan tidak berbicara pada kalian, tidak melakukan inisiatif berkomunikasi sama kalian, itu justru menyakiti mereka. Jadi selama mereka diam, selama mereka menarik diri, selama itu pula mereka tersakiti kalau aku lihat di sini. Karena di sini ada Ten of Swords ya, Virgo Sun Moon Rising. Nah, aku melihat di sini aku sih melihat mereka akan datang ya di hidup kalian gitu. Mereka akan muncul kembali di hidup kalian gitu ya. Entah bagaimana jalannya gitu, karena ini general reading ya, apalagi ini orangnya sepertinya pride-nya cukup tinggi gitu. Apakah dia melakukan inisiatif untuk berkomunikasi atau ada pihak lain yang turut andil di sini, bisa jadi. Tetapi aku melihat kalian masih dipertemukan sama orang ini di tahun 2022. Orang ini masih akan hadir di hidup kalian kalau aku lihat ya. Ada pertemuan kembali di sini ya. Ada komunikasi jelas. Eight of Wands di sini, Wheel of Fortune gitu. Orang ini, sosok ini akan muncul lagi kalau aku lihat ya. Ya, kalau aku lihat di sini Virgo Sun Moon Rising, jelas mereka punya perasaan yang besar sama kalian. Mungkin juga kalian masih punya perasaan yang besar sama mereka gitu ya. Di sini ada Nine of Cups, Five of Wands, sama Yearning and Missing. Udah jelas perasaan yang besar, tetapi memilih untuk menyembunyikan ini ya. Akhirnya orang yang memiliki perasaan yang besar itu berkonflik dengan dirinya sendiri ya. Mereka membangun image palsu seakan-akan mereka sudah baik-baik saja. Mereka baik-baik saja dan nggak ada masalah selama tidak berkomunikasi. Padahal di dalam diri mereka, di dalam hati mereka mengalami konflik batin di sini kalau aku lihat ya. Five of Wands ya. Konfliknya adalah perasaan besar tetapi memilih diam, menahan kerinduan gitu ya. Dan itu sepertinya menyakitkan ya buat mereka gitu kalau aku lihat di sini. Yearning and Missing ya. Nah, Three of Cups ya, Three of Cups, lalu di sini ada Destiny. Aku melihat memang takdirnya mereka masih ada dalam hidup kalian sih. Maksudnya gini, kalau aku bilang takdir mereka masih ada di hidup kalian, maksudnya mereka masih muncul di hidup kalian atau masih berada di circle kalian. Tetapi bukan berarti kalau aku bilang destininya mereka masih ada di hidup kalian, artinya mereka harus menjadi pasangan kalian. Semua itu terserah sama kalian ya. Maksud aku itu adalah takdirnya mereka masih ada atau muncul di hidup kalian, terserah kalian mau merespon itu seperti apa gitu. Lagi pula kita kan juga memang ya, sekitar kita kan ada teman yang dekat, ada teman yang nggak dekat, biasa aja gitu. Tapi mereka
bisa saja masih ada di circle kita, masih ada di sekitar kita gitu. Kita masih bertemu sama mereka di kehidupan kita. Maksudnya kita masih bertemu sama mereka, belum benar-benar tidak bertemu atau lost contact, tidak seperti itu gitu. Tetapi memang bukan berarti kita juga dekat sama mereka. Itu kan umum ya, itu lumrah gitu, itu biasa aja gitu. Ada juga orang yang mungkin pernah dekat sama kalian gitu ya, ini intermezzo aja ya. Orang yang pernah dekat sama kalian lalu kalian lost contact gitu, padahal kalian itu masih dekat gitu. Ini dekat dalam arti apapun ya, maksudnya pertemanan, sahabat, atau entahlah ya. Kalian sebenarnya dekat gitu, tetapi kalian lost contact atau mungkin berpisah secara jarak karena mungkin ada yang pindah atau memang sudah kelulusan atau bagaimana lah ya, dinamika hidup gitu ya di semesta ini gitu yang membuat akhirnya kalian terpisah secara jarak gitu. Dan nanti tinggal lihat apakah dengan jarak yang memisahkan itu kalian masih dekat dalam komunikasi atau di sosial media atau tidak gitu. Jadi intinya ya itu bagian dinamika dari kehidupan, dinamika di semesta ini gitu. Jadi ya biasa aja gitu. Jadi kalau aku bilang destininya kalian masih bertemu sama orang ini, kayak masih berjumpa sama mereka dan mungkin saja kemungkinan besar masih berurusan sama mereka, ya begitulah gitu. Tetapi ya itulah yang aku lihat gitu. Cuman maksudnya kalian terserah mau meresponnya terserah kalian mau meresponnya bagaimana gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Baik, aku akan bacakan dari pesan dari Oracle Cards buatan aku ini ya. Aku bacakan dari kartu ini. Oke. Ya. Akan tiba saatnya itu terjadi. Ya, seperti yang aku bilang, akan tiba saatnya orang itu muncul lagi dalam hidup kalian ya. Akan tiba saatnya itu terjadi, proses yang mengarahkan padanya hingga soul contract dan misi itu terlaksana. Ada fase dan pelajaran yang harus dilalui. Ada dinamika yang bergantung dari pelaksana tugas. Berikan yang terbaik melalui usaha, intuisi dan suara hati yang akan menuntun. Seperti yang aku bilang, akan tiba saatnya orang ini akan muncul lagi gitu. Orang ini sebenarnya belum selesai sama kalian. Perasaannya tuh belum selesai sama kalian. Seperti ada yang masih ingin mereka sampaikan gitu. Ya, seperti itu. Ya mungkin pertemuan kalian juga memang tidak lepas dari soul contract, bisa jadi. Tetapi biasa aja ya, kalau aku bilang soul contract, ya biasa aja. Memang orang hadir di hidup kita itu kan, apa ya, ada misinya tersendiri mungkin ya. Salah satunya ada pelajaran atau sesuatu yang ingin mereka hadirkan gitu. Dan mungkin bisa kita ambil, ya kita bisa ambil pelajaran dari itu gitu. It's okay. Maksudnya nggak usah yang resah gitu ya. Oh my god, soal kontraknya apa nih gitu. Kenapa perasaan ini terlalu kuat gitu. Nggak usah terlalu pusing ya. Maksudnya kalau aku bilang soal kontrak, aku bilang punya spiritual connection yang kuat, nggak usah pusing. Maksudnya jangan fokus, oh gue emang punya soul contract, memang gue itu punya spiritual connection yang kuat sama orang ini, jadi itulah yang membuat gue sulit melupakan dia. Ya udah gue menyerah, bukan kayak gitu ya. Maksudnya ya spiritual connection, ya udah biarin aja di situ ya. Kalau kalian memang mau move on dari orang itu, mau melanjutkan hidup tanpa orang itu, ya itu pilihan kalian. It's okay. Maksudnya yang penting jangan mengelak ya. Maksudnya mengelak itu gini, kalian merasakan koneksi yang kuat sama orang ini, tetapi kalian kayak berusaha membohongi diri, kayak enggak biasa aja, gue nggak ada perasaan apa-apa sama mereka gitu. Biasa aja, itu kayak kalian tuh berusaha menolak. Itu yang ada kalian hanya konflik dengan diri kalian sendiri. Kan kita juga tahu kita nggak bisa membohongi diri. Jadi it's okay, move on dengan mengakui bahwa perasaan itu cukup kuat. Itu dua hal yang berbeda. Iya, mengakui perasaan itu cukup kuat artinya kalian sudah berdamai dengan situasi dan keadaan ya. Kalau move on itu ya pilihan kalian selanjutnya. Tetapi untuk move on, kalian harus berdamai dulu dengan keadaan. Iya, gue memang punya perasaan yang kuat sama mereka, tapi ya keputusan gue adalah gue ingin melanjutkan hidup tanpa mereka gitu misalkan. Atau ya iya emang gue punya koneksi yang kuat sama mereka, tapi ya bukan berarti gue
menjadikan mereka partner hidup gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Intinya sebelum move on kalian harus berdamai dulu dengan keadaan. Kalau memang berdamai dengan keadaan itu adalah dengan mengakui realitanya, ya nggak apa-apa gitu. Diakui pada diri sendiri aja minimal gitu ya. Kayak kalian sedang berkomunikasi sama diri kalian sendiri gitu. Kalau sudah berdamai dengan situasi itu, baru kalian bisa move on dengan ringan gitu. Beda kan kalau kalian terus berkonflik dengan diri sendiri, karena kayak kalian berusaha membohongi diri gitu, memanipulasi situasi, kayak membohongi diri aja, itu nggak bisa gitu. Akhirnya setiap langkah kalian itu rasanya berat gitu. Oke? Jadi kalau aku bilang punya spiritual connection yang kuat, itu bukan berarti kalian harus sama orang itu, maksudnya punya hubungan spesial dengan orang itu, padahal kalian nggak mau. Bukan seperti itu ya. Maksudnya ya spiritual connection, ya udah spiritual connection aja gitu. Kalau kalian tidak mau lagi sama orang itu, maksudnya tidak mau punya hubungan khusus dengan orang itu adalah pilihan kalian, oke? Ya, akan tiba saatnya itu terjadi, proses yang akan mengarahkan padanya hingga soul contract dan misi itu terlaksana. Perasaan mereka yang akan mengarahkan mereka pada kalian, oke? Ada fase dan pelajaran yang harus dilalui. Iya memang, di sini bukan hanya kalian yang belajar dari mereka pun juga belajar dari kalian gitu. Tapi intinya gini, kalau kalian sudah belajar dari situasi ini, oke, kalian selesai gitu ya. Tapi kalau mereka belum belajar dari situasi ini, ya mungkin mereka jadi terjebak sama perasaan yang menyakiti mereka terus gitu. Kalau mereka belum belajar dari situasi ini ya. Jadi kayak benang kusut gitu. Kalau mereka belum belajar dari situasi ini, mereka di sini ya, orang tersebut yang punya hubungan sama kalian atau pernah punya hubungan sama kalian, oke? Ya, selanjutnya ada fase dan pelajaran yang harus dilalui, betul. Ada dinamika yang bergantung dari pelaksana tugas. Ada dinamika yang bergantung dari pelaksana tugas. Seperti yang aku bilang. Walaupun memang di sini ada wheel of fortune ya. Walaupun mereka itu memang punya soul contract harus hadir di hidup kalian, ya udah, let it be gitu ya. Tapi kalian mau merespon itu bagaimana? Ya, itu semua tergantung dari kalian sebagai pelaksana tugas di sini ya, oke? Berikan yang terbaik melalui usaha ya. Jadi apapun itu, bagaimanapun perasaan kalian, bagaimanapun situasinya, ya udah, kalian hanya bisa melakukan yang terbaik sesuai kondisinya, sesuai situasinya ya. Seperti itu. Kalau memang bersama mereka kalian anggap it's okay, baik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian merasa dengan mereka kalian hanya merasa hidup kalian berat dan nggak positif gitu ya, tidak progresif gitu, ya udah, jangan dipaksakan, ambil pelajarannya, let it be, let it go gitu, oke? Seperti itu gitu. Jadi itu maksudnya berikan yang terbaik melalui usaha gitu. Terbaik aja, nggak harus sempurna itu relatif. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik sesuai situasinya saat itu, karena situasi orang berbeda-beda, oke? Intuisi dan suara hati yang akan menuntun. Jadi dengarkan intuisi dan suara hati, oke? Atau pertimbangkanlah ya kalau ada pesan yang ditangkap oleh intuisi dan suara hati. Aku bacakan pesan dari kartu ini ya, yearning and missing. Ketika konflik terus bermunculan dan komunikasi tak bisa menjawab keadaan, berikan ruang dan waktu, jarak yang akan menjernihkan, hingga menuntun pada sebuah jawaban, rasa rindu atau nyaman yang menetap. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Seperti yang aku bilang, ya, kalian kan sebelumnya tidak berkomunikasi. Ya, jaraknya terlalu jauh. Walaupun saling merindukan, terutama mereka kalau aku lihat di sini ya. Mereka yang ego dan pride-nya tinggi itu sebenarnya lebih merasa berat untuk lebih merasa berat situasinya. Iya, gimana ya? Karena ego itu kan katanya selalu bertentangan dengan kebenaran ya. Yang bikin mereka situasinya lebih berat adalah karena mereka selalu melawan kebenaran dan realita yang sebenarnya mereka rasakan sendiri gitu loh. Itu yang membuat orang akhirnya merasa lebih berat. Itulah yang aku maksud, lebih baik kita nggak usah denial atau berkonflik sama diri sendiri, karena itu hanya membuat kita semakin berat melangkah gitu loh. Jadi harus berdamai dulu dengan situasinya gitu.
Orang ini kangen berat berarti ya. Jadi jarak dan waktu yang akan menjernihkan. Iya, menjernihkan karena kalian terlalu lama tidak berkomunikasi dan berpisah gitu ya. Lalu jawabannya adalah hingga menuntun pada sebuah jawaban rasa rindu atau nyaman yang menetap gitu. Karena kalian sudah lama tidak berkomunikasi dan tidak bertemu gitu ya. Berpisah gitu lamanya. Berpisah ya, maksudnya kalian sudah lama berpisah gitu, Nah, ternyata jawabannya adalah rasa rindu yang menetap dan gak hilang-hilang. Ditahan, dibiarkan terus, berusaha bertahan dengan sikap itu gitu ya. Ternyata rasa rindu itu semakin menguat gitu kan. Memaksakan ego hanya berujung pada luka dan pengorbanan yang tak berarti. Betul. Five of Wands di sini. Kalau hanya terus berkonflik dengan diri sendiri, ya itu cuman berujung pada luka gitu. Gitu ya. Oke, selanjutnya aku bacakan ini. Nah, kalau di kartu ini sebenarnya seperti yang aku bilang bahwa mereka itu memasang tameng, membangun tameng atau memanipulasi image gitu, seakan-akan mereka baik-baik saja ya, berpisah lama, tidak berkomunikasi lama, sepertinya sih sudah move on. Padahal sepanjang waktu memikirkan terus gitu. Itu yang aku maksud. Ini hanya image palsu aja gitu ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan, bukan hal yang berusaha ditampilkan namun tak ada dalam realita. Semoga bisa dipahami ya, oke? Ya, kartu oracle ini sebenarnya sama sih. Ini mempertegas kartu yang ada di sini bahwa kalau yang aku baca dari sini intuitively ya, dengan intuisi aku, ada suara panggilan yang memanggil orang ini ya untuk berusaha membuka komunikasi sama orang yang dia rindukan gitu ya. Di sini ada the hermit, di sini ada the emperor ya. Ini anggaplah dua orang yang berbeda gitu. The emperor ini selalu mendapatkan panggilan dalam dirinya untuk membuat inisiatif berkomunikasi. Coba komunikasi, coba sapa kalau memang rindu. Terus ada panggilan itu. Jadi panggilan itu yang tidak bisa dia hilangkan. Dia tidak bisa membohongi panggilan yang terus bergaung dalam dirinya gitu. Jadi ini panggilan itu yang akan membawa dia kembali gitu ya. Akan ada pertemuan kembali ya. Karena ya memang suara itu terus memanggil gitu. Ada pertemuan kembali intinya gitu, oke? Tapi ingat, di bottom of the deck dari The Dusty Pink Oracle ada history. Aku bacakan pesannya ya. Ada pelajaran di setiap cerita. Pahami, oke aku ulang ya. Ada pelajaran di setiap ceritanya. Pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Ya begitulah gitu. Kalau cuman kembali hanya untuk menyapa, melepas kerinduan ya terserah gitu. Tetapi kalau ingin kembali untuk sesuatu yang lebih stabil, konkret dan solid ya, yang menetap gitu, pastikan pelajari gitu ya. Pahami, kuasai, atau harus mengulangnya kembali. Ya, ada pelajaran di setiap ceritanya. Ya pahami atau kuasai dari situasi yang pernah ada sebelumnya. Kalau enggak ya hanya mengulang pola yang sama. Konflik lagi lalu berpisah lagi, dan itu pasti melelahkan ya. Kita baca dari oracle cards buatan aku, Life as We Know It Oracle ya. Nah, ini mungkin pesan buat kalian Virgo Sun Moon Rising atau Venus ya. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah. Jadi, it's okay, break up in love is wake up in life gitu ya. Kalian bangkit dalam hidup kalian ya. Setiap orang tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi dirinya. Pilih saja yang bisa menerimamu seutuhnya. Karena memaksakan perasaan itu tidak mungkin. Iya. Oke. Kamu tidak membutuhkan seorang untuk melengkapi kamu. Kamu hanya membutuhkan seorang yang bisa menerima kamu seutuhnya gitu ya. Satu paket gitu. Kalau ada kata-kata jangan terima aku apa adanya gitu, dengan maksud
maksudnya berkembang bersama gitu, berproses bersama. Ya kita memang terus berproses gitu, tetapi untuk untuk buat kesepakatan, oh gue mau sama lo gitu ya, kita bersama gitu, itu kan pasti kita nggak memungkiri gitu, kita kan hanya memilih orang yang bisa kita terima seutuhnya mungkin ya, kayak gitu. Selanjutnya silakan berproses bersama. Iya memang seperti itu kan, manusia terus tumbuh gitu kan, kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang jangan terima aku apa adanya gitu, orang yang aku tidak mau menerima kamu apa adanya, maksudnya dengan konteks ingin mengajak berproses bersama gitu, konteksnya itu sih maksudnya. Tapi kan nggak mungkin juga dia akan menerima semua orang, yang orang di sekitarnya banyak loh, apa dia mau random ngambil begitu aja kan nggak, pasti dia milih-milih juga. Jadi itu sebenarnya agak lucu sih kata-katanya ya, makanya harus diikuti dengan penjelasan selanjutnya nih, ini konteksnya apa. Kalau enggak itu kayaknya konyol sih, lucu. Karena orang yang bilang kayak gitu pasti kalau diberikan siapapun ya, misalkan oke, jadi nggak ada masalah nih siapapun nih yang dihadirkan di depannya gitu, kayaknya dia nggak gitu juga kan, pasti dia pemilih juga, pasti dia milih gitu loh. Orang yang ngomong kayak gitu pasti dia milih juga siapa yang ingin dia pilih di sampingnya gitu. Jadi ya tergantung konteksnya, makanya itu. Karena ada orang yang bikin quotes seperti itu kan di luar sana. Aku sih nggak ada masalah ya, cuman maksudnya terkadang itu terdengar lucu kalau dia bilang seperti itu tapi dia milih orangnya. Harusnya kalau konteksnya seperti itu, seakan-akan dia bisa milih siapa saja dan dia bisa ajak berproses bersama. Tapi kan nyatanya dia tidak bisa sembarang memilih orang gitu loh. Pasti ada selera yang bermain di situ. Oke, lanjutkan. Bersabar bukan berarti membiarkan pihak lain menyakitimu terus. Oke, bentar ya, aku bacakan aja dari sini. Bersabar bukan berarti membiarkan pihak lain menyakitimu terus atau membiarkan diri terjebak di situasi yang menekanmu terus. Bersabar bukan bodoh atau lemah. Artinya berbesar hati jika itu harus terjadi. Segera mencari jalan keluar dan menentukan problem solving yang tepat untuk masalahmu. Orang pertama yang bisa menyelamatkan seseorang adalah orang itu sendiri. Kekuatan itu ada dalam dirimu, buktikan dalam hidupmu gitu. You never know how strong you are until being strong is your only choice. Bagus ini kata-katanya. Be a warrior ya, not a warrior ya. Seperti itu. Jadi bedakan antara bersabar dengan tidak bisa berbuat apa-apa loh ya. Bukan tidak mau berbuat apa-apa. Bersabar itu ya udah, dia menerima jika memang itu harus terjadi dan dia mencari jalan keluar gitu. Bukan bersabar itu bukan membiarkan dirinya disakiti terus gitu ya. Misalkan orang yang terjebak pada toxic relationship, lalu dia bersabar, aku memilih bersabar gitu ya, disakiti terus seperti itu gitu ya, pasti nanti akan ada jalan keluar gitu. Ya jalan keluar dicari sis bro gitu. Bukan diem aja terus meminta jalan keluar gitu ya, dicari, diusahakan gitu ya. Aku bersabar, disakiti terus dengan harapan dia akan berubah. Itu lucu. Ya, lucu sekali. Kayak gitu. Oke, itu saja dari grup 1. Ini untuk Virgo Sun Moon Rising maksudnya ya. Itu love life kalian di tahun 2022. Jadi ada orang yang masuk ke hidup kalian lagi. Itu orang lama yang kangen banget sama kalian. Selama ini mereka diam dan mereka terluka menahan kerinduannya, ingin berkomunikasi tapi pride-nya tinggi, egonya tinggi, seperti itu. Maksudnya love life kalian tentunya tidak hanya itu saja. Aku kan hanya membaca kejadian yang mungkin cukup major nih di hidup kalian di tahun 2022 ini, kehadiran orang itu gitu. Tapi tentu saja kalian tidak hanya punya situasi dengan orang itu, mungkin saja ada orang lain gitu, kayak gitu. Oke, itu aja untuk Virgo Sun Moon Rising atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Good luck buat kalian Virgo. Bye.